Komunikasi adalah suatu proses pertukaran pesan, baik secara lisan maupun tulisan, melalui percakapan, bahkan melalui penggambaran imajiner. Sedangkan budaya memiliki arti suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama sekelompok orang dan diwariskan secara generasi ke generasi. Lalu apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda kebudayaannya. Perbedaannya itu bisa perbedaan ras, etnik, suku, sosioekonomi, ataupun penggabungan dari komponen-komponen tersebut. Fungsi dari komunikasi antar budaya antara lain menyatakan identitas sosial, menyatakan integritas sosial, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Permasalahan antar budaya di Indonesia tentunya. Menurut saya permasalahan di Indonesia ini ada banyak. Salah satunya ialah budaya. Budaya di Indonesia ini lebih ke arah tidak mentoleransi satu sama lain. Seperti salah satu contohnya ialah ketika ada budaya orang Jawa. Orang Jawa kalau misalkan ke Bandung terus ngomong dendiki atau kayak ngomong bahasa Jawa lainnya, itu kayak orang Sunda tuh kayak bersifat stereotip gitu, malah lebih ke arah pramudialisme. Mungkin itu adalah salah satu ketidaktoleransian antar budaya di Indonesia. Dan menurut saya masih banyak lagi seperti permasalahan orang Madura dengan orang Jawa atau suku-suku lain, atau bahkan lebih ke arah agama sendiri, itu juga masih ada di Indonesia. Menurut saya pentoleransian antar budaya itu harus dilakukan di Indonesia ini, karena tentunya Indonesia sangat amat banyak mempunyai suku, budaya, dan lain-lain. Atau seperti masalah permasalahan seperti kayak orang Sunda sukanya gimana, atau orang Sunda terlalu lemah lembut, orang Jawa gimana, apa segala macam. Itu tuh menunjukkan ketidaktoleransian antara budaya di Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri gimana dengan negara lain, atau ya apapun itulah, atau negara lain gitu loh. Ya mungkin selanjutnya untuk untuk permasalahan selanjutnya, solusi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina Kamila Mufida. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan antara suku Jawa dan suku Sunda. Jadi masih banyak orang yang mengira bahwa suku Jawa dan suku Sunda itu sering ada konflik, padahal suku Jawa dan suku Sunda itu aslinya berdekatan. Mungkin ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab, yang suka banget sama pertikaian, jadi mereka bikin isu-isu yang jelek antara suku Jawa dan suku Sunda, hanya karena mereka itu mungkin nggak suka sama kebudayaan suku ini. Jadi mereka mengolok-olok bahwa suku ini tuh nggak boleh sama suku yang ini yang lain. Nah itu tuh bisa kita contoh dari pernikahan ya. Banyak orang bilang kalau pernikahan suku Jawa dengan suku Sunda itu tuh nggak akan bertahan lama, alasannya nggak cocok, mereka sering berantem, sering ada konflik, rumah tangga gak bahagia. Padahal mau nikah dengan suku apapun, kalau emang orang itu nggak bisa menghargai pasangan, ya rumah tangganya ya bakal sering ada masalah. Sebaliknya, kalau kedua belah pihak itu bisa saling menghargai, mau suku Jawa atau suku Sunda, mereka bisa menikah dengan jangka waktu yang panjang atau ya langgeng lah. Contohnya kayak bibi dan teman saya, mereka dari Jawa dan Sunda, sampai sekarang alhamdulillah rumah tangganya masih baik-baik aja. Lalu sebenarnya perbedaan kebudayaan Jawa sama Sunda itu nggak terlalu ini ya, soalnya ada contohnya nih dari bahasa Jawa sama Sunda itu ada beberapa yang sama. Contohnya kayak kata cokot dari bahasa Sunda itu artinya ambil, kalau dari bahasa Jawa artinya gigit. Lalu ada sangu dalam bahasa Sunda artinya nasi, sedangkan dalam bahasa Jawa sangu itu artinya bekal. Lalu ada kata genep
Genep artinya tuh di Sunda artinya 6, sedangkan di Jawa genep itu artinya lengkap. Dan masih banyak lagi kata-kata yang sama namun berbeda arti dari setiap suku. Nah, di sini itu poin yang paling pentingnya, dengan adanya kesalahpahaman orang-orang, kita tuh bisa menyampaikan bahwa suku Jawa dan suku Sunda itu nggak kenapa-napa dengan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu sangat penting karena dengan adanya komunikasi kita bisa mengetahui bahwa di suku ini tuh nggak boleh ada yang begini, atau hal ini tuh dilarang, berbeda sama suku yang ini. Suku yang ini tuh ini boleh, itu boleh. Jadi ya namanya perbedaan kan pasti berbeda. Cuma yang jadi pertanyaannya, kenapa cuma suku Jawa dan suku Sunda aja yang dipermasalahkan? Padahal kan perbedaan itu gak cuma di suku Jawa dan suku Sunda, masih ada suku-suku yang lainnya di Indonesia. Nah, antar negara pun juga sama. Indonesia itu berbeda dengan negara lain karena ya memang dari segi budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Oke, jadi di sini saya ingin memberitahu dan memberitahukan bahwa cara mengawali komunikasi perbedaan komunikasi terhadap orang luar negeri dengan orang Indonesia. Kalau misalkan orang luar negeri itu jika mereka ingin melakukan suatu komunikasi, mereka harus melakukan komunikasi yaitu di keep kontak terlebih dahulu, seperti kayak di hello sir, good morning, atau hello sir, how are you. Itu orang luar negeri, mereka tidak berani untuk melakukan suatu tindakan lebih awal. Berbeda dengan budaya di Indonesia. Komunikasi budaya di Indonesia itu lebih terkesan ramah, dan mereka kebiasaan orang-orang Indonesia mengawali suatu komunikasi seperti kayak contoh selamat siang, atau disenyumin dulu, senyumin kayak gitu, mau kemana, mau pergi, segala macam gitu. Jadi perbedaan komunikasi antara orang luar negeri, jika orang luar negeri lebih terkesan tidak mengawali percakapan lebih awal, atau kalau misalkan orang Indonesia itu lebih ke arah mengawali sebuah percakapan seperti itu.